Kemudian sebagai respon atas tuntutan situasi dan kondisi, sebagai respon atas perubahan yang terjadi di Papua pada umumnya, Papua yang tanah besar ini. Ketika ada undang-undang otonomi khusus dan salah satu aspek penting dari otsus itu ada prinsip dasarnya. Ada 3 prinsip dasar utamanya. Yang pertama itu adalah proteksi atau perlindungan kepada OAP. Yang kedua itu adalah afirmasi, dan yang ketiga adalah pemberdayaan. Jadi itu tuntutan dari adanya otonomi khusus, dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, sebagai upaya untuk memberikan afirmasi, dan sebagai upaya untuk memberikan pemberdayaan, maka butuh yang namanya Majelis Muslim Papua supaya ada keadilan. Jadi supaya semua mendapatkan tempat yang sama, supaya ada sarana, ada instrumen bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap keluarga Muslim, bagaimana kita melindungi keluarga Muslim, bagaimana kita memberdayakan keluarga Muslim. Jadi MMP itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Butuh ada yang organisir, butuh ada yang bisa menjadi penghubung. Itulah MMP. Oleh karena itu, selain yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Umum Pusat, tugas MMP itu ada 2 yang sangat penting. Dalam konteks internal umat Islam, MMP harus tampil sebagai perekat umat. MMP harus tampil sebagai perekat umat untuk menyatukan umat. Walaupun mungkin kita bajunya warna-warni, ada yang hijau, ada yang biru. Saya bilang biru ini Pak Cirajapat sium-sium gitu. Karena KMPI juga biru gitu ya. Maka peluang ya, kemungkinan untuk terjadinya gesekan itu besar. Ya, karena itu butuh satu atau butuh instrumen yang bagaimana bisa menyatukan umat itu. Dan saya kira MMP ideal untuk itu. Karena MMP adalah institusi yang menggabungkan semua. Kalau kita lihat tadi ini yang ada di MMP ini kan pasti ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang KAKMI, ya, ada yang Aisyah, ada yang Fatayat, semua gabung di dalam MMP. Sehingga fungsi MMP yang saya harapkan bisa menjadi perekat umat, supaya umat itu bersatu. Nah, umat Islam, tapi tidak berhenti di situ. Karena MMP ini kan tidak ada di lingkungan umat Islam saja. MMP ini ada juga di lingkungan umat yang non-Muslim. Nah, disitulah MMP harus mengambil peran sebagai katalisator, sebagai penghubung. Ya. Ibaratnya MMP ini kita jadikan sebagai juru bicara kita, umat Islam ini, untuk komunikasi dengan saudara-saudara yang lain, dengan saudara-saudara yang Protestan, dengan saudara-saudara yang Katolik, dengan saudara-saudara yang Hindu, dengan saudara-saudara yang Buddha. Itu tugas, salah satu tugas yang bisa diperankan oleh MMP. Karena tadi MMP tidak dibatasi tadi oleh ruang-ruang faksi-faksi, ya, firkah-firkah yang ada di keumatan ini.
ini adalah wilayah yang paling aman di Papua. Karenanya kita harus jaga dia, karena dengan kita jaga maka nanti akan datang investor yang akan datang ke sini. Kalau investor datang berarti itu mereka datang bawa rezeki, kita bisa memanfaatkan itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan slogan kita orang kuat karena orang satu, ini menjadi penyemangat kita untuk tetap bersatu, jaga ketentraman, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, menghargai sesama manusia yang ada di sini, hargai juga saudara-saudara kita yang memang punya tanah ini, ya, sehingga semua bisa aman dan tentram, supaya Pak Kapolresta tidak pusing-pusing gitu, tenang-tenang saja, situasi aman, semua bisa kita bicarakan kalau komunikasi kita jaga, silaturahmi kita perbaiki. Saya terima kasih kepada teman-teman. Politik, boleh berpolitik, tetapi organisasi MMP tidak berpolitik. Sekali lagi, orang-orang MMP inilah yang saya bawa kembang selama 10 tahun, menempatkan posisi MMP yang tidak mengarah membawa ke persoalan-persoalan politik, sementara saya orang politik. Oleh tipan saya buat kepengurusan, ya insya Allah mudah-mudahan bisa berlari dengan kencang. Kalau MMP mati suri karena terus terang Bang PJ besarkan MMP dengan kantong pribadi saya. Kami dengan kesungguhan hati kami akan melaksanakan ketetapan musyawarah wilayah ketiga Majelis Muslim Papua di Kota Sorong, menjadi rahmat bagi tanah Papua, menjadi jembatan penghubung yang berfungsi memberi makna pada harmonisasi peran dan tanggung jawab dalam menebarkan kebaikan seraya berjuang memakmurkan negeri, cinta citra diri secara individu dalam berjamaah. Kehidupan Majelis Muslim Papua di tanah Papua tidak dimaksudkan untuk membangun jamaah yang eksklusif, tertutup, dan tidak dimaksudkan untuk melancarkan Islamisasi, dan juga tidak dimaksudkan untuk membangun fundamentalisme agama, apalagi menjurus pada gerakan-gerakan radikal. Kehadiran Majelis Muslim Papua untuk mengambil tanggung jawab, bergandengan tangan dan bahu-membahu dengan pemerintah daerah, para pemimpin agama dan pemimpin gereja yang selama ini telah bekerja keras menjadikan Papua sebagai tanah damai. Oleh karenanya, sikap dasar yang sekaligus menjadi platform Majelis Muslim Papua adalah moderat, berlaku adil, toleran, seimbang, dan dialog. Memakmurkan bumi rahmatan lil alamin dan memperjuangkan tegaknya kemakmuran, keadilan, dan perdamaian di seluruh tanah Papua rahmatan lil Papua. Karena itu kaum muslim Papua berkewajiban memikul tanggung jawab sebagai khalifatullah fil ard, pemimpin di muka bumi, dengan tugas memakmurkan bumi rahmatan lil alamin, khususnya memperjuangkan tegaknya kemakmuran, keadilan, dan perdamaian di seluruh tanah Papua rahmatan lil Papua. Dalam kiprahnya, kaum muslim Papua berpegang teguh pada visi rahmatan lil alamin yang diwujudkan dalam sikap dasar tawassul, moderat, i'tidal, tegak, tasamuh, toleran, tawazun, seimbang, dan
tasawuf, dialog, untuk mencapai tujuan terwujudnya tatanan hidup takwa hablum minallah serta solidaritas insani antar segenap umat dalam kehidupan sehari-hari hablum minannas. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah saudara-saudari sekalian bersedia untuk dilantik? Ikuti apa yang saya ucapkan dengan lantang dan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus wilayah Majelis Muslim Papua Kota Sorong dengan ini berjanji dan berikrar Sekali lagi, 1, 2